Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asina. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim, ilal mukallafina libayani syara'iddin biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa nas'aluhul mazidu min fadlihi wa karamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghafar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul makhluqin al-mukarramu bil qur'anil azizil mustamirati ada ta'aqubis sinin wa bisunnanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kanami wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wa sairis sholihin summa amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihin nabawiyyatish syarifatil mutahharah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari ini, bulan yang 1 atau 2 bulan yang lalu kita tunggu-tunggu, bahkan kita selalu berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami semenjak bulan Sya'ban, semenjak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sampai ke bulan suci Ramadan. Pada hari ini, bulan yang kita nanti-nanti, yang telah lama kita tunggu itu benar-benar sudah berakhir. Bulan yang bahkan kita sudah jauh hari berkomitmen untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Pada hari ini, seiring dengan lantunan takbir yang kita bacakan bersama, benar-benar sudah berakhir. Namun kaum muslimin, jamaah sholat Id yang diberkati oleh Allah, Tuhan ataupun Allah yang kita sembah tidak akan pernah berakhir dan selalu akan bersama dengan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam akhir daripada surat Al-Baqarah ayat 185, tujuan kita berpuasa di akhir pada hari Idul Fitri, litukabbirullaha ala ma hadakum. Semoga kita bisa membesarkan Allah dengan lantunan takbir yang kita bacakan atas berbagai hidayah, atas berbagai petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama di bulan suci Ramadan atau bahkan selama kita hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan hanya punya satu tujuan. Ramadan cuma ingin membentuk identitas takwa kembali pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita puasa sebagaimana Allah juga telah mewajibkan kepada orang-orang terdahulu ibadah puasa. Satu saja tujuannya, untuk mengembalikan identitas takwa dalam diri umat manusia. Karena berbagai perjalanan hidup, kita menghadapi berbagai macam dinamika, tantangan dalam kehidupan. Terkadang kita lebih mengeluh-elukan identitas kekayaan kita daripada takwa. Terkadang kita lebih membanggakan status sosial kita daripada derajat takwa. Terkadang kita lebih membanggakan hubungan primordial, kesukuan, warna kulit, ataupun bahasa yang kita gunakan sehari-hari dibandingkan identitas takwa. Ajaran agama Islam dibawa oleh Rasulullah untuk memutus semua hubungan primordial, hubungan kemuliaan karena kepemilikan harta ataupun status sosial dan jabatan. Dalam salah satu khutbah Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, annasu sawasiyatun ka asnanil musht. Manusia di hadapan Allah sama semuanya, seperti sama ratanya gigi sisir yang kita miliki. La farqa bainal arabi wal ajami. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Meskipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab,
Tetapi belum tentu orang Arab itu lebih mulia di dalam agama kita dibandingkan dengan orang non-Arab. La farqa bainar ra'i war ra'iyah. Tidak ada beda antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin. Belum tentu seorang pemimpin itu di hadapan Allah lebih mulia dengan rakyat yang ia pimpin. Jikalau niat dia memimpin hanya untuk memperkaya diri dan memperkaya kelompoknya sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kata Rasulullah, la farqa bainal ghani wal fakir. Tidak ada beda di hadapan Allah antara orang kaya dengan orang miskin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu di dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai manusia, wahai keturunannya Adam, kalian boleh pakai pakaian dan identitas apapun untuk menutupi kelemahan dan untuk menampakkan bahwasanya kalian hebat. Tetapi di akhir daripada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Adapun pakaian takwa itu jauh lebih baik daripada kalian menggunakan identitas lain selain daripada takwa. Sebab itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika ada orang yang lebih memilih menonjolkan identitas kekayaannya dibandingkan identitas ketakwaannya. Suatu hari, pada saat ada seorang sahabat yang kedapatan dan diketahui oleh Rasulullah membangga-banggakan kepemilikan hartanya di atas sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras beliau bersabda, "Bihasbimri'in waqa'a minasyarri ayyahkirahu akhahul muslim." Cukuplah seseorang dikatakan sudah terjebak ke dalam keburukan ketika dia meremehkan saudara muslimnya karena tidak sekaya seperti yang dia miliki. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat rasis yang merendahkan dari seorang sahabat, Jundub ibnu Junadah, atau yang lebih kita kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang berasal dari suku Ghifar yang terkenal memiliki kulit putih. Ia memanggil seorang sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, dengan sebutan dan panggilan rasis, "Ya Ibn al-Aswad," karena Bilal bin Rabah berasal dari Habsyah, berasal dari Ethiopia, yang memang terkenal dengan kulitnya yang hitam. Dia panggil Bilal bin Rabah dengan panggilan, "Ya Ibn al-Aswad," wahai orang yang berkulit hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar panggilan ini, beliau marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik itu juga menegur Bilal bin Rabah, "Innaka mru'un syai'un fikal jahiliyah." Pada dirimu itu masih ada sifat-sifat jahiliyah terdahulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, hampir setiap kali ada masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengahkan kepada kita takwa sebagai solusi dalam mengatasi masalah umat. Sebagai contoh, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di hadapan anak muda, di hadapan pemuda-pemuda dari kalangan sahabat Nabi. Dalam nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syarasy syabab, wahai kalian anak muda,
ini istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, bagi kalian yang sanggup menikah hendaklah kalian segera menikah, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena menikah itu lebih baik bagi pandangan kita dan lebih terjaga kehormatan kita. Fa illam yastati, dan bagi barang siapa yang belum mampu secara keuangan untuk menikah, solusi yang ditawarkan oleh Nabi bukan diminta mereka untuk bekerja, bukan diminta mereka untuk menabung, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis itu, fa alaihi bisyam, hendaklah kalian berpuasa. Benar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa bisa mengontrol hawa nafsu, tetapi para ulama tidaklah membaca seperti kita baca. Di balik perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada anak muda yang belum mampu menikah untuk berpuasa, kata para ulama ada al-hikmatul al-muta'aliyah, ada hikmah yang maha tinggi. Karena puasa itulah kunci, pintu gerbang untuk bisa menghantarkan kaum muslimin mendapatkan derajat dan identitas takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya saja penduduk dari satu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masalah ekonomi bagi seorang anak muda yang belum mampu menikah selesai jika dia bertakwa kepada Allah. Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Lebih spesifik lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya dari setiap masalah hidup yang dia hadapi. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, diakui atau tidak, permasalahan dalam hidup ini tak bisa dihindarkan. Bahkan para ulama menyebut selama manusia masih hidup, yang namanya masalah pasti akan akrab dengan manusia. Para ulama menyebutnya dengan istilah sunnatul hayah. Masalah dalam kehidupan kita itu adalah sunnah daripada kehidupan. Kita berharap ulama, tengku, kiai, para asatis selalu membimbing umat. Ternyata di dalam hidup kita juga mendapati asatislah yang menjadi provokator pemecah masalah umat. Begitu juga di dalam kehidupan kita berharap pemimpin yang saat kampanye ngobrol janji ini janji itu untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, ternyata setelah dia memimpin dia korup, memperkaya diri dan keluarga ataupun kelompoknya. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Athaillah Iskandari menyebut la tastaghrib uku al-aqdar ma dumta fi hadhid dar. Jangan pernah merasa aneh dan heran kalau banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang sering tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Karena itulah dunia, tempat berseminya semua masalah. Masalah adalah sunnatul hayah. Tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, jangan pernah takut untuk hidup di dunia. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan, solusi, jalan keluar dari segala masalah hidup yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari jalur yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain berkata,
Aklamallahul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan, selalu meninggikan orang-orang yang berderajat takwa. Allah tidak pernah akan mengabaikan orang yang bertakwa. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang bertakwa. Bahkan sebaliknya, di balik jiwa orang yang bertakwa itu ada semangat persaudaraan, ada semangat perdamaian. Tidak mungkin lahir konflik ataupun pertikaian dari jiwa orang yang bertakwa. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini kita sering melihat umat Islam mudah sekali terbelah, mudah sekali berkonflik antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya karena mereka lebih mengutamakan hubungan primordial, hubungan sektarian, hubungan kelompoknya sendiri dibandingkan hubungan takwa mereka kepada Allah. Syiah dan Sunni tidak pernah akur. Bahkan sebagian daripada kita memunculkan narasi, buat apa kita dukung Iran yang saat ini berperang dengan Israel dan Amerika? Karena mereka Islamnya beda dengan kita. Kita Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan orang Iran itu Syiah. Muncul dan kita balik pertanyaannya, memang Amerika dan Israel itu Ahlus Sunnah yang harus kita bela? Kalau mereka Ahlus Sunnah yang harus kita bela, maka kita bela hari ini Amerika dan Israel. Ayatnya sudah jelas di dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam, apapun sektenya, apapun mazhabnya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita. Amerika Nasrani, Israel Yahudi. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milahnya mereka. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, benar Syiah dan Sunni berbeda, tapi setidaknya kita masih bisa disatukan dengan dua kalimat. Yang pertama, kata para ulama, baik Syiah dan Sunni masih sama-sama ahlus syahadah. Mereka masih mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu juga Sunni dengan Syiah masih sama-sama kalimat yang kedua ahlul kiblah. Kita sholatnya masih sama-sama menghadap Ka'bah. Jika ada orang Sunni yang mati ataupun orang Syiah yang syahid, kita kuburannya masih menghadap ke arah Ka'bah. Oleh sebab itu kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, jangan mudah kita dinarasikan untuk berpecah antara satu dengan yang lain. Selama kita masih ahlus syahadah, selama kita menjadi ahlul kiblah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu juga kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, perpecahan, konflik di antara umat Islam tidak hanya terjadi di negara global atau di tataran global, bahkan di tingkat lokal pun. Ramadan kemarin kita masih dengar di wilayah kita ada orang dorong-dorongan, ada orang saling bertikai di masjid, meributkan jumlah rakaat taraweh 20 atau 8 rakaat. Dunia sudah mau bergerak untuk perang dunia ketiga, kita masih meributkan jumlah rakaat taraweh 8 atau 20 rakaat. Itu sebabnya kita lebih mengutamakan identitas sektarian kita, mazhab kita. Kita yang 20 lebih membanggakan, wah yang sahih adalah sholat 20. Sedangkan yang 8 juga membanggakan, sholat yang benar adalah sholat 8 rakaat. Selamanya umat Islam tidak akan bersatu selama identitas takwa tidak mau dimunculkan di dalam diri mereka. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi persaudaraan, demi persatuan, demi perdamaian, beliau rela jargon-jargon semu, semangat-semangat palsu dihapus, meskipun kadang-kadang di dalam agama kita menganggapnya sebagai hal yang prinsipil. Sebagai contoh, dalam perjanjian Hudaybiyah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernegosiasi dengan diplomatnya Quraisy yang bernama Sahal bin Hunayf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Sahal untuk menghapus 7 kalimat yang ada dan tertera dalam perjanjian Hudaybiyah.
Padahal menurut kita umat Islam 7 kalimat itu sakral, tidak boleh dihapus. Kalau dihapus cacat iman kita sebagai orang Islam. Tetapi demi persatuan, demi persaudaraan, demi perdamaian bisa dicapai antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela 7 kalimat itu dihapus. 5 kalimat yang pertama di awal perjanjian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis hadzal ahdu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diplomat Quraisy Sahal berkata, kami tidak percaya dengan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jikalau kami percaya, kami sudah jadi orang beriman, tidak butuh lagi perjanjian Hudaybiyah. Hapus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan menghapusnya. Begitu juga kaum muslimin, di kalimat pertama perjanjian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis hadzal ahdu min Muhammadir Rasulullah wa bainal Quraisy min ahlil Mekah. Ini perjanjian yang mengikat antara Muhammad Rasulullah dengan penduduk Quraisy dari kota Mekah. Kata Sahal, jika kami percaya kamu Muhammad sebagai Rasulullah, tidak ada perjanjian hari ini, kami jadi pengikutmu. Tapi karena kami tidak percaya kamu itu adalah Rasulullah, tolong hapus 2 kalimat terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan legowo, dengan lapang dada, beliau menghapus 2 kalimat terakhir demi terciptanya persatuan, perdamaian, walaupun berbeda agama antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy di saat itu. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga puasa Ramadan yang telah kita lakukan pada tahun ini mampu mengantarkan kita kembali kepada identitas takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan yang kita lakukan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi hadithihin nabawiyyati syarifatil mutahharah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil muslimin wa aslih dzata bainina wa bainihim. Allahumma la tusallid alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika minal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa ta'uni wal waba bilutfika ya latifun ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha katsiran yazkurkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un minal a'izin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.